Baik, selamat pagi Bu Sumiati. Selamat pagi Bu Tin. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, kemarin Ibu sempat WA ya, ada hal yang ingin dibicarakan katanya. Nah, kira-kira apa itu Bu? Terus apa yang ingin didapat nanti setelah pembicaraan nanti? Begini Bu, saya itu ingin bercerita tentang keinginan saya dalam posisi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena kelasku itu akhir-akhir ini cenderung pasif Bu. Baik, oh bagus sekali itu Bu. Kira-kira gini Bu, kalau di angka 1 sampai 10 tuh kira-kira Ibu sekarang itu di posisi berapa kompetensi Ibu dalam mengelola kelas tersebut? Eh, Sampai saat ini ya akhir-akhir ini kompetensi saya nilai ya antara 4 sampai 5 lah Bu. Oke, Ibu ingin meningkatkan itu ke angka berapa kira-kira? Ya, paling tidak saya ingin meningkatkannya itu pada angka 8 ya sampai 9 lah karena saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oke, kira-kira untuk mencapai angka 6 itu apa saja yang sudah Ibu lakukan atau yang bisa Ibu lakukan? Saya masih sebenarnya masih banyak kesulitan untuk mengendalikan Mm-mm. siswa yang pada saat pembelajaran itu siswa ini masih banyak bicara, kemudian tidak mendengarkan dan selanjutnya anak cenderung tidak fokus lah dalam pembelajaran itu Bu. Kayak gitu ya, wah benar sekali ya memang apa ya mengembalikan konsentrasi Iya, siswa kita itu memang butuh-butuh apa ya sebuah eh, metode atau strategi yang sangat bagus seperti itu. Nah, eh, apa saja yang kira-kira Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? saya sebenarnya ingin satu strategi atau beberapa lah di antaranya untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung gitu. Karena Oke, itu saya insya Allah akan merasa lebih nyaman dan damai pada saat pembelajaran kalau strategi itu akan tercapai. hmm. Baiklah, nah sekarang ini kita bahas kalau strategi nih ya Bu ya. Untuk mengendalikan siswa yang tadi suka bicara, ibaratnya bicaranya kan ngalor ngidul gitu ya Bu, yang nggak sesuai dengan tema kita, kayak gitu kan gitu ya. Nah pertama-tama itu coba kita pahami dulu nih, kira-kira penyebabnya itu tuh gara-gara apa? Apa karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran, apa karena kira-kira mereka itu bosan, atau bahkan anak-anak minta diperhatiin kali sama ibu, kayak gitu. Kalau menurut ibu kira-kira gimana itu? Saya pikir apa yang Ibu katakan tadi benar. Anak itu pada dasarnya tidak memahami materi pembelajaran, Bu. Kenapa? Karena Mm-mm. dengan saat saya tanya, itu mereka itu kadang melongo, kemudian dia berbisik-bisik dengan teman, dengan asik berbicara, akhirnya dia lupa untuk pembelajaran bahwa dia itu harusnya bertanya dengan saya, bukan dengan orang lain gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, eh apa namanya? Jadi kalau demikian berarti kan memberikan penjelasan ya. Jadi ibu tuh memang perlu kalau anak-anak tuh memang kurang memahami materi kan gitu ya bu ya. Berarti ibu itu bagaimana caranya mengelola kelasnya kan kayak gitu mungkin ya atau gimana kira-kira kalau menurut ibu eh tadi setelah memahami itu semua itu tuh agar agar anak itu lebih menguasai materi itu kayak gitu gimana kira-kira ibunya? Ya, saya akan berusaha untuk mencoba untuk mengelola kelas dengan baik, Bu, dengan metode pembelajaran yang bervariasi seperti yang saya katakan tadi. Iya. Karena selama ini meskipun variasinya itu hanya variasi itu saja, tentunya anak memang merasa bosan paling. Mm-mm. Nah berarti kan eh,
lebih bervariasi ya, mungkin apa dengan memanfaatkan, media-media belajar yang lebih menarik mungkin ya, Bu, ya, atau mungkin gimana gadgetnya, mungkin kayak gitu ya kita apa ya, kita maksimalkan seperti itu supaya mereka lebih bersemangat, kan kayak gitu. Nah, eee, kita juga tadi kan Ibu juga sudah sebutkan sendiri bagaimana caranya menggunakan metode-metode bervariasi, setelah itu supaya tidak bosan kan kayak gitu, biar anak-anaknya juga lebih fokus. Nah, selain itu, kita itu harus bisa memberikan penguatan positif sama anak-anak yang tadi kan memang nanti kita nah anak kalau pas Ibu kasih waktu untuk aktif, silakan aktif, kalau pas Ibu lagi memberi pengantar tolong semuanya fokus kan kayak gitu ya Bu, karena memang sebenarnya kan memang kita tidak diperkenankan ya melarang untuk siswa itu, aktif kayak gitu kan, memang itu yang diminta. Cuman memang ketika memberikan pengarahan-pengarahan di awal itu memang harusnya mereka kan lebih berkonsentrasi, bukan malah apa ya, ngajak guyon kadang kan kayak gitu ya Bu ya, maksud Ibu itu gitu, iya. Iya, Jadi berikan sebuah apresiasi yang baik untuk yang diem itu tadi ketika di awal itu, bukan bukan diem artinya tidak aktif kan, itu juga tidak boleh. Nah, eee, kalau begitu setelah itu bagaimana Bu Sum ini kira-kira setelah percakapan kita ini, Ibu gambarannya seperti apa, terus mau kapan kira-kira pelaksanaannya? Gitu. eee, baiklah Ibu, kalau apa yang sudah Ibu tadi penguatkan kepada saya, insya Allah akan saya lakukan dan saya sudah memiliki gambaran dan secepatnya akan saya terapkan di kelas saya karena saya juga akan berusaha konsisten untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif supaya anak itu lebih terbangun sehingga anak itu bisa ikut pembelajaran dengan saya dan tidak merasa bosan atau jenuh. Demikian. Iya. Yang jelas tadi Ibu mengatakan Ibu akan berusaha konsisten gitu ya. Jadi Ibu memang semuanya itu kan tidak tidak apa ya, tidak bisa langsung terlihat hasil dengan, usaha yang sebentar, jadi butuh waktu. Jadi Ibu harus sabar walaupun apapun itu hasilnya di awal-awal, yang penting Ibu tetap semangat gitu ya. Pokoknya jaga terus konsistensinya. Tadi Ibu sudah menemukan rencananya seperti apa. Saya yakin Ibu lebih lebih mampu dan lebih tahu tentang anak-anak Ibu. Jadi nanti di kelas juga Ibu yang penting ya kita terus mencoba menyesuaikan metode mana yang paling terbaik supaya anak-anak tadi yang banyak ngomong tadi malah kita giring nantinya mereka akan banyak ngomong dan aktif di pembelajaran kita kayak gitu. Tapi di awal kita memang beri penjelasan bagaimana caranya harus konsentrasi, menghargai mungkin profil pelajar Pancasilanya juga nanti apa namanya ya Bu ya, diingat-ingatkan atau kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya. Nah, baiklah kira-kira setelah ini perasaan Ibu bagaimana nih hari ini Ya, saya setelah lebih cerita? lega ya. Insya Allah saya akan melakukan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tin sudah memberikan gambaran dan wawasan kepada saya supaya saya itu Iya, bisa melakukan improvisasi terhadap siswa dengan metode, dengan langkah-langkahnya. Saya merasa lebih senang dan lega pada hari ini sudah ketemu dengan Ibu. Terima kasih sekali saya ucapkan atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Sumiati. Semoga berhasil. Yakin saja pokoknya apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang positif, yang baik untuk kita demi memajukan pendidikan, terutama untuk anak-anak harapan kita nanti. Ya udah, Ya, terima kasih ya Bu. Oke, kita bertemu nanti lain waktu. Selamat pagi. pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, satu Bu. Nah, Oke Bu. baik. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam Ibu. Kayaknya hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini Ibu pulang jam berapa dari sekolah? Pulangnya Bu, tadi jam 2 Bu, baru pulang. Sehat ya sekarang ya. Sudah fresh nih kayaknya. Ah, Ibu, Alhamdulillah Bu, sedikit ya.
Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita ini ya, Bu? Iya, Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Hmm, oh gitu. Ya, Baik. iya. Apa definisi dari tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya pingin nanti tuh bisa presentasi tuh dengan percaya diri, Bu. Hmm, Dan membuat audiens saya itu terkesan dengan presentasi saya kalau pas saya lagi presentasi di depan kayak gitu, Bu. bagus sekali Ibu bisa presentasi ya. Oke. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, terus mendapatkan feedback yang baik dari audiens itu terus terutama yang saya ingin hilangin itu yang saya ngomong kayak gitu Bu. Itu tuh pengen banget saya ilangin kayak gitu. Baik ya. Sebenarnya itu sebuah sebuah kemampuan kita dalam lisan ya Bun ya. Baiklah, sekarang Mm-mm. Ibu, mari kita ke tahap identifikasi ya Bu ya. Karena apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan saat ini pada saat kita dalam presentasi itu, Bu? Saya itu merasa gugup ya Bu ya dan sering lupa itu nanti sama kata-kata apa yang sudah saya siapin itu sudah saya rancang sedemikian rupa tersusun rapi itu tuh kadang-kadang tahu-tahu ngeblank hilang kayak gitu terus saya itu sering ngomong kayak gitu loh Bu. Itu perasaan Ibu itu bagaimana? eh Perasaan saya maksudnya gimana gimana Bu? Ya, pada saat Ibu sudah ngeblank, Oh, mm-mm. rasa Iya yang gugup, jelas. ceritakan lebih lanjut. Eh, saya itu takut Bu ya tidak bisa memberikan kesan positif Hmm. kayak gitu. Terus apa namanya ya saya itu kan gugup. Terus saya merasa kadang-kadang itu tuh saya itu merasa tertekan. Gimana caranya supaya saya itu nggak apa namanya tertekan supaya gimana caranya saya itu menyampaikan sesuatu itu bisa dengan sempurna kayak gitu. Ya, ya memang Bu, kalau manusia tidak berlatih tidak akan mencapai kesempurnaannya ya. Lalu bagaimana Bu Ibu menghadapi situasi itu, Hmm, situasi ketertekanan Ibu tadi? ya kalau saya itu gini, kalau misalnya pas lagi kayak gitu tuh saya tuh nunduk kayak gitu Bu ya, atau saya pura-puranya benerin kacamata saya kayak kayak gitu. Terus saya merasa gimana ya kalau misalnya kalau sudah tertekan kayak gitu tuh gimana caranya mengembalikan fokus saya kayak gitu. Hmm. Jadi apa kita coba cari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dari setelah Ibu melakukan misalnya dengan membenarkan kacamata, kemudian menarik nafas, bisa saja misalnya atau misalnya dengan pena ditekan ya Bu ya. Salah satu Saya di tuh antara. pinginnya eh, lebih percaya diri ya Bu dan terampil saat presentasi kayak gitu. Terus saya itu yakin dengan bimbingan ini nanti bisa mencapainya kayak gitu karena saya yakin Ibu Sumiati kan guru bahasa Indonesia yang sudah ya Ya, punya pengalaman seperti itu. Makanya saya pengen setelah ini nanti tuh saya tuh bagaimana caranya ketika presentasi itu lebih ke apa ya lebih ke percaya diri yakin dengan apa yang saya sampaikan kayak gitu. ya. Jadi Ibu sudah melakukan untuk kegiatan pernafasan kayak gitu pada saat merespek diri bahwa saya itu merasa nervous begitu. Ya saya juga sudah coba Bu kalau namanya tarik nafas kayak gitu ya. Hmm. Sambil sambil apa ya sambil kadang kan apa minum nggak kayak gitu atau lagi apa tadi yang kata saya tadi nggak kayak benerin kacamata itu sambil sambil tarik nafas kayak itu saya sambil relaksasi berusaha apa namanya
mengembalikan fokus konsentrasi saya kayak gitu. Benar-benar. Baik Ibu, sekarang Bu, mari kita merancang sebuah aksi Bu. Apa rencana dari Ibu itu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya itu pengennya bisa mempersiapkan presentasi terlebih dahulu dengan baik. Terus bisa juga saya itu pengen berlatih mungkin di depan cermin kayak gitu. Ya, 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 ya. Terus mencari feedback dari teman atau mentor kayak gitu. Jadi kayak latihan dulu di depan mereka, nanti mendapat apa sih kayak kayak refleksi terlebih dahulu kayak gitu. Mungkin dengan teman-teman yang sefrekuensi biar ketika mereka menyampaikan pendapatnya itu mereka juga tidak merasa gimana kayak gitu. Jadi memang pure kita belak-belakan apa adanya kayak gitu, feedbacknya dari teman-teman yang seperti itu mungkin kayak gitu Bu. Bagus ya Bu ya. Itu sudah langkah yang bagus untuk Ibu lakukan untuk sebuah rencana dalam proses melakukan presentasi. Terus adakah prioritas yang Ya, kalau yang prioritas mungkin yang itu Bu, yang mempersiapkan materi itu semenarik mungkin, sebaik mungkin supaya audiens itu apa ya merasa tertarik kayak gitu. Kalau materi kita sudah siap, kita pasti sudah pede, itu juga akan mengurangi rasa gugup tadi kayak gitu. Selain itu latihan dulu di cermin mungkin kayak gitu. ya ya benar-benar berarti kita harus apa Bu istilahnya tampil fresh dulu ya. Iya, kayak gitu, Bu. Kelihatan perfect dulu, siap dulu kayak gitu kan. Iya benar. Ya benar Bu. Nah, kemudian Ibu strategi selanjutnya yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu apa Bu? Mungkin saya akan mencari referensi materi ya Bu ya yang baik, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik tadi, terus ketika latihan juga berlatih fokus kayak gitu, gerakan tubuhnya, terus intonasinya, mungkin seperti itu. Jadi eh, apa ya juga ya itu tadi Bu saya harus minta feedback biar tahu kita tuh di mana titik kurangnya kayak gitu. Itu mungkin yang akan menjadi strategi saya yang pertama kayak gitu. Nih, baik Ibu, itu suatu langkah-langkah yang luar biasa, sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih baik. Jadi Ibu bisa mengembangkannya itu dengan rasa ikhlas, kemudian penuh komitmen, percaya diri ya Bu ya. Terus Ibu, bagaimana Ibu itu melihat tindak lanjut dari rencana itu Bu? Eh, saya itu ingin berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, mencari feedback dan dari teman atau mentor. Mungkin itu Bu yang komitmen saya yang akan segera saya lakukan kayak gitu Bu. Ibu, Bu, Ya, lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? saya Biasanya Bu, mungkin teman Bu ya, teman atau mentor kayak gitu untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk berlatih presentasi karena saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan kayak kayak gitu Bu. betul. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Eh, saya akan terus berlatih Bu ya presentasi dan mencari feedback dari teman, terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dari kegiatan coaching hari ini saya merasa sudah apa ya Bu ya lebih fokus kayaknya kayak gitu lebih bagaimana caranya supaya
saya tidak gugup lagi, saya bisa lebih percaya diri seperti itu, terus apa ya, lebih bisa berkomunikasi efektif kayak gitu. Jadi saya merasa setelah kegiatan coaching kita siang hari ini itu membuka saya untuk bagaimana caranya nanti supaya saya presentasi nggak ada gugup-gugupnya lagi kayak gitu Bu. Jadi Ibu terima kasih sudah membantu saya untuk lebih menggali bagaimana cara mengatasi kegugupan saya ini Bu. Iya, ya, terima kasih kembali Bu Tin. Semoga Ibu Tin berhasil dalam proses melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk presentasi dengan persiapan-persiapan baik dengan mentor dan teman dan nantinya bisa mengaplikasikan di kegiatan Ibu di kegiatan sehari-hari ya. Sukses selalu untuk Bu Tin. Terima kasih. Terima kasih Bu Sum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Ibu atas kesediaan waktunya sudah membimbing saya seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Pas. Hiro. 12 pas. Ya, berarti berkurang kemarin kan? Iya. Ya kayaknya kemarin tuh lebih ke berimprovisasi. Gimana Bu ya? Apa harus ini ya? Nanti Ditambahkan tanya wae. dulu. Tapi kan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan berjalan Umpan dengan balik baik. antara coach dan coach sudah baik. Ah, Nah, nanti tambah-tambahin sendiri Bu sambil menjelaskan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? apa tadi? Kemarin di sini tulisannya menyikapi masalah yang diutarakan oleh coach. Oh ya. Apa? Mau diganti nggak? Ya diganti, diganti. Apa? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kosakata ya, Mbak? Kita lebih diperkaya lagi gitu. Iya. Terus berkomitmen apa sih ini tadi? Itu Kata Bu ya. 3 ya. Ayo ini refleksi ini apa? Berkomitmen untuk tetap fokus dalam kegiatan apapun yang terjadi. Apa tuh, Mbak?